Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang dalam video pembelajaran keterampilan klinis dasar Fakultas Kedokteran UIN Wali Songo, Semarang. Saya Dr. Armita Asri Apsari, spesialis kulit kelamin dan estetika. Pada pertemuan kali ini, kita akan melihat salah satu keterampilan klinis yang penting bagi seorang dokter. Mencakup tata cara administrasi permintaan laboratorium, pengambilan spesimen darah melalui vena, dan pemberian medikasi melalui prosedur injeksi. Penguasaan teknik ini sangat penting guna memastikan dan menjaga keselamatan pasien di masa depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, perkenalkan saya Dr. Armita. Pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan laboratorium. Adapun pemeriksaan laboratorium yang akan dilakukan adalah dengan pengambilan sampel darah pada lengan Bapak. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui nilai yang terkandung dalam darah Bapak. Apakah Bapak bersedia? Baik dok, saya bersedia. Setelah pasien menyetujui, kemudian menyiapkan formulir laboratorium dan menuliskan identitas pasien. Mencontreng jenis pemeriksaan yang akan dilakukan dan menandatangani formulir. Menyerahkan formulir kepada pasien dan meminta pasien kembali ke dokter untuk interpretasi hasil laboratorium. Melakukan pemeriksaan kelengkapan alat dan bahan. Bapak, hari ini saya akan mengambil darah dari pembuluh darah vena di lengan Bapak. Tindakan ini akan beresiko menimbulkan rasa nyeri dan ada kebiruan. Mencuci tangan dan mengenakan sarung tangan. Menentukan lokasi vena yang akan difungsi. Pasien diminta mengepalkan tangan. Memasang kain pengalas di bawah bagian tubuh yang akan difungsi. Meraba vena target, lalu memasang karet pembendung atau tourniquet pada proksimal dari daerah yang akan dilakukan fungsi. Pemasangan tourniquet tidak boleh melebihi 1 menit. Desinfeksi permukaan kulit yang akan difungsi dengan menggunakan kapas alkohol yang diusapkan pada permukaan kulit dengan gerakan sirkuler dari dalam keluar. Fiksasi vena di bawah tempat tusukan dengan ibu jari serta jari tengah dan jari telunjuk. Dengan menggunakan tangan yang dominan, jarum ditusukkan ke vena dengan posisi lubang jarum menghadap ke atas dengan sudut kemiringan 15 derajat. Fiksasi spuit dengan tangan sisi lainnya. Lalu penghisap spuit ditarik sehingga darah mengalir ke dalam spuit sebanyak yang diperlukan. Lepaskan tourniquet segera saat darah mulai masuk ke dalam spuit. Setelah sampel darah yang diperlukan untuk pemeriksaan cukup, minta pasien melepaskan kepalan tangan perlahan. Jarum dicabut sambil menekan tempat tusukan dengan kapas alkohol lalu ditutup dengan plester. Darah yang telah diambil segera dimasukkan ke dalam tabung dengan antikoagulan atau tanpa antikoagulan. Pada tabung dengan antikoagulan, dilakukan homogenisasi tabung dengan lege artis, membentuk angka 8, atau membolak-balikan tabung vakuum-tiner 8 kali. Selanjutnya, diberi label nama pasien, umur, dan tanggal pengambilan. Alat-alat dirapikan dan dibuang sesuai tempatnya. Untuk jarum, dibuang ke dalam safety box. Sarung tangan dilepas dan cuci tangan. Pak, pengambilan sampel darah sudah selesai dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum. Bapak, perkenalkan saya Dr. Armita.
Hari ini saya akan melakukan tindakan injeksi intramuskuler pada bokong Bapak. Tindakan ini dapat berisiko menimbulkan rasa nyeri dan bengkak. Mencuci tangan dan mengenakan sarung tangan. Mempersiapkan obat injeksi, bisa dalam vial atau dalam prefilled syringe. Bila menggunakan vial, jarum pengambil obat harus diganti pada saat menyuntikkan ke pasien. Pasien diminta berbaring dengan posisi miring ke kiri atau left lateral decubitus, diranjang sambil menurunkan celananya. Cari anatomical landmark, sias dextra dan tuber ischiadicum dextra. Buat garis imajiner di antara keduanya, lalu bagi menjadi 3 bagian, superior, tengah, dan inferior. Tentukan tempat penyuntikan pada sepertiga superior pada garis imajiner tersebut. Usapkan alkohol swab pada tempat penyuntikan. Tegangkan kulit sekitar tempat suntikan dengan ibu jari dan telunjuk. Tusukkan jarum spuit secara intramuskuler dengan sudut 90 derajat atau tegak lurus terhadap permukaan kulit. Aspirasi spuit sebelum menyuntikan obat. Apabila ada darah dalam spuit, tarik spuit sedikit dan suntikan obat. Cabut jarum dan usapkan kembali alkohol swab. Buang spuit dan jarum di dalam kontainer jarum. Membuka sarung tangan dan mencuci tangan. Pak, tindakan injeksi intramuskuler sudah selesai dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Dr. Armita. Pada hari ini saya akan melakukan tindakan injeksi subkutan di sekitar lengan Bapak. Tindakan ini dapat beresiko menimbulkan nyeri dan bengkak. Menyiapkan obat injeksi yang akan disuntikan, spuit, dan alkohol swab. Cuci tangan sebelum melakukan injeksi, dan menggunakan sarung tangan. Mempersiapkan obat injeksi, bisa dalam vial atau dalam prefilled syringe. Bila menggunakan vial, jarum pengambil obat harus diganti pada saat menyuntikkan ke pasien. Injeksi subkutan dapat dilakukan pada lengan atas kanan atau kiri maupun abdomen. Usap alkohol swab pada area injeksi. Cubit tebal untuk injeksi subkutan, namun jangan menyertakan otot. Tusukkan jarum spuit dengan posisi 45 derajat terhadap permukaan kulit. Suntikan obat. Tidak perlu aspirasi spuit sebelum menyuntikkan obat secara subkutan. Cabut jarum dan usapkan kembali alkohol swab. Buang spuit dan jarum di dalam kontainer jarum. Membuka sarung tangan dan mencuci tangan. Pak, tindakan injeksi subkutan sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum. Bapak, perkenalkan saya Dr. Armita. Hari ini saya akan melakukan tindakan injeksi intrakutan di lengan Bapak. Tindakan ini akan menimbulkan rasa nyeri dan bisa terjadi bengkak. Menyiapkan alat dan bahan seperti spuit 1 mili, spuit 5 mili, needle, obat antibiotika injeksi, pelarut, dan alkohol swab. Cuci tangan sebelum melakukan injeksi dan menggunakan sarung tangan. Mempersiapkan obat injeksi yang akan disuntikan. Usap karet vial dengan alkohol swab. Larutkan obat antibiotik injeksi dengan menyuntikkan pelarut ke dalam vial menggunakan spuit 5 mili. Volume pelarut sesuai petunjuk yang tertera. Usap kembali karet vial dengan alkohol swab. Ambil cairan antibiotik injeksi yang telah dilarutkan, sebanyak 1 mili dari vial menggunakan spuit 1 mili. Tukar jarum spuit 1 mili dengan needle atau jarum yang baru. Ambil alkohol swab, lalu usap pada area penyuntikan.
Regangkan kulit. Suntikan 0,1 mili secara intrakutan dengan posisi spuit dan lengan membentuk sudut 10 derajat. Lubang jarum mengarah ke atas. Posisi jarum mengarah ke arah proksimal. Suntikan dengan perlahan hingga membentuk benjolan di bawah kulit. Cabut jarum tanpa menggunakan alkohol swab. Buang spuit ke kantong kuning dan jarum ke kontainer jarum. Gunakan pulpen untuk memberikan marking pada area penyuntikan. Baca hasil tes intrakutan dalam 10 menit hingga 30 menit. Indurasi diperiksa dengan cara diinspeksi. Dapatkan diameter dari batas indurasi tersebut. Membuka sarung tangan dan mencuci tangan. Pak, tindakan injeksi intrakutan sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Perkenalkan, saya Dr. Armita. Saya akan melakukan tindakan injeksi intravena di sekitar lengan Bapak. Tindakan ini dapat menimbulkan rasa nyeri dan bengkak. Mempersiapkan obat injeksi yang akan disuntikkan, pelarut, spuit, dan alkohol swab. Mempersiapkan obat injeksi dalam vial. Bila menggunakan vial, jarum pengambil obat harus diganti pada saat menyuntikkan ke pasien. Tusukkan jarum spuit dengan posisi sekitar 25 derajat terhadap permukaan kulit. Lakukan aspirasi, pastikan terdapat darah yang masuk dalam spuit. Dilanjutkan dengan menyuntikkan obat. Pasang plester pada bekas suntikan. Buang spuit dan jarum di dalam kontainer jarum. Membuka sarung tangan dan mencuci tangan. Pak, tindakan injeksi intravena sudah selesai. Terima kasih. Demikianlah pembahasan tata cara administrasi permintaan laboratorium, pengambilan spesimen darah melalui vena, serta pemberian medikasi melalui prosedur injeksi. Saya berharap materi ini tidak hanya berhenti sebagai pengetahuan teoritis, tetapi dapat diterapkan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas di masa depan. Teruslah berlatih untuk mengasah skill klinis dengan tetap mengedepankan etika dan rasa empati kepada pasien. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi amal jariah dan memberikan manfaat luas bagi kemaslahatan umat. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dalam menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.